Pokoknya grand final ini kamu juara nggak juara, pulang ke Jepara mau disambut di pendopo katanya. Wes gokil. Ada sesuatu, ada katanya mau dikasih apa gitu. Dan akhirnya disambut? Nggak ada pak. Ini mau dibawa ke Jakarta ya anakku ya. Ya. Wes, Nah itu kemarin katanya suruh di kosdret jangan. Di sana mainan tai kucing. Jadi ada 2 orang ngangkat perutnya. Habis itu baru dikit. Baru kelihatan. Jelaskan pada jelas kagak jelas gua nih. Aduh ya Allah. Udah main game aja gua nih. Nah, halo PW kawan, sekarang gua mau main Genshin Impact lagi nih. Nggak bosan-bosan gua main game ini karena seru banget. Selain itu, game ini juga punya grafik yang sangat bagus, juga pemandangan indah di gamenya. Oh ya, Genshin Impact ini bisa dimainkan di berbagai platform. Di Android bisa, di iOS bisa, di Windows bisa, di PS4 dan PS5 juga bisa. Dan yang lebih spesial lagi, Genshin Impact ini bisa dimainkan secara bersamaan di seluruh platform. Nah, di update 3.3.1 ini ada yang baru, yaitu karakter bintang 5 bernama Wanderer. Nah, selain karakter Wanderer ini, di update 3.3.2 nanti akan ada karakter Riran, yaitu Raiden Shogun dan Kamisato Ayato. Dan juga ada update gameplay baru, yaitu Genius Invocation TCG. Di gameplay ini, player juga bisa bermain battle card. Wow, gue juga mau menginformasikan bahwa di tanggal 30 Desember 2022 nanti akan ada event di Hoyo Lab. Wow, mulai dari jam 20 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Hoyo Lab ini merupakan sebuah komunitas resmi dari Hoyoverse. Gokil, yang sudah di-download lebih dari 1 juta download secara global. Jangan khawatir, event Hoyo Lab ini juga dapat ditonton secara live di Twitch, Twitter, juga di YouTube. Juga gua akan membagikan kode khusus di sini. Nih, di sini nih ya teman-teman ya. Kalian bisa redeem untuk mendapatkan hadiah banyak sekali. Jadi langsung aja download game Genshin Impact di link yang ada di description box. Buruan dicek langsung. Gua lanjut main game dulu. Ngomong mulu. Nah, menang deh. Mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa aku yang harus selalu mengalah? Pantaskah hatiku masih bisa bersama Ernest? Perang tweet. Kaget aku. Kaget, nggak expect ke situ. Emang niatnya ke situ kok. Anda diajak ke sini kan buat ngomongin itu sejam. Teman-teman PW kawan, kita kedatangan juara 2 dari Suci X, Gautama. Gokil. Gimana kamu, sudah di Jakarta stay-nya? Iya, seminggu ini udah mulai di sini. Alhamdulillah. Anak sudah dilupakan ya? Enggak. nanti tak aja. Dia aja ya? Nunggu tempat tinggal ya. Rencana berarti mau stay di sini? Iya. Gokil, keren. Jarang-jarang loh, maksudnya. Gak hidup aku di Jepara. Gak hidup kamu di Jepara. Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan di sana. Emang sebelumnya kerjaanmu apa?
Setahun belakangan memang fokus stand up sama konten kreator di YouTube gitu, ikut orang. Cuman memang kayaknya nggak bisa diandalkan lagi kalau lama-lama di Jepara juga. Oh, begitu. Jadi bukan ada kerjaan tetap di situ ya? Iya. Maksud entahkah itu karyawan atau apa? Enggak. Oh, alhamdulillah banget ya. Iya. Anak umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Oke, kamu kelahiran tahun? 96. Bajingan. Aku tuh ngirain tuh kamu tuh mas-masku loh. Maksudnya 84 gitu, 83. Ternyata 96. 96 aku, Mas. Jauh lagi di bawah adekku gitu. Iya. Oh. Berarti kamu married umur 22. 22? Iya. Wes. Gua kira tuh gua udah paling muda, Bro. Ada lagi setahun ya di bawah gua married ya. Aku tuh 23. Oh iya. Kamu 22. Kenapa memutuskan menikah? Kenapa? MBA? Enggak. Kenapa? Kenapa? Udah ini ngerasa udah waktunya aja. Pacaranku udah terlalu lama. Berapa lama pacaranmu? 7. 7 tahun. Heeh. 7 tahun berarti setelah SMA ya? SMA udah nikah. Udah nikah. Udah pacaran. Udah Nikah pacaran. belum lah. Gini wes. Enggak. Enggak berani. Berarti dari SMA pacaran sama dia satu sekolah? Iya, satu sekolah. Satu kelas? Enggak, beda jurusan tok. Satu angkatan? Satu angkatan. Oh, sama-sama umur 22 ini ya? Dia berarti nikahnya 23. Aku 22. Oh, lebih tua istriku. Oh, berondong. Berondong setahun ya. Oh, gokil. Tapi setelah maksudnya pacaran berapa tahun? 7 tahun. Iya. Pacaran 7 tahun, kamu memutuskan menikah, pekerjaan ada waktu itu? Ya udah, kerjaku dulu ikut orang ini, percetakan. Percetakan? Heeh. Nyetak apa tuh? Banner, stiker, brosur gitu-gitu. Oh gitu. Heeh. Dengan nyetak banner, brosur, wes yakin sukses gitu. Langsung, Pak, saya mau menikah. Saya cetak banner loh. Aku justru pas udah ini kan, kayaknya orang tuanya juga udah mulai percaya. Kok nggak komitmen apa gitu. Cuma ditanyainnya gini. NU nak? Iya NU, dah gitu toh. Wih, nanya NU enggak gitu. Simpel. Kalau kamu bilang Muhammadiyah, kayaknya udah disuruh berhenti. Mau minum apa Kak Utama? Aduh. Kok disuruh minum Ini aduh? nih, suka aku. Coffee Mate. Emang rata-rata orang banyak itu ya sekarang ya. Laku banget itu. Ini aja. Coffee Mate. Makan? Boleh. Apa? Mie? Aku udah siap-siap gak makan emang. Ya, apa? Makan apa? Mie boleh. Mie Seadanya. Ya, mie-nya ada itu doang ya. Yalah. Bro, ini kan harus Iya. Yanti! Bukan instan itu. Ini bukan instan, ini harus dibikin lagi bumbunya. Kan kering gua makan ini ntar nggak ada bumbu. Tapi ada bumbunya nggak ini? Oh ada, bagus, keren. Ya nggak apa-apa. Kayaknya ini bagi 2 kayaknya ya. Iya. Nggak mungkin 1 ini. Itu biasanya yang orang enggak Ortega nggak sih? Iya Ortega ini biasanya Iya kan? itu. Iya kan? Sekarang mie telur cap 3 ayam. Udah makin cus. Besok tepung sama ini di sini nih. Kita bikin sendiri. Giling sendiri. Tolong dong, sini. Iya. Bianti. Mie pipi. Temukan resep menarik di balik kemasan. Wes. Kayak kita nggak tahu aja cara bikinnya. Mana? Rebus mie dalam air mendidih. Keluarkan mie dari air dan tiriskan. Campur mie dengan sedikit ludah. Nah. Ini. Wis, nih Mbak Yanti ya. Yo. Mbak Yanti tolong ya Mbak Yanti ya. Pakai telur lah, Gua air putih hangat. Apalagi. Lanjut ke utama. Jadi menikah lah. Iya kan? Berapa lama kerja percetakan? 5 tahun ada kayak. 5 tahun. Itu sebelum kenal stand up.
Iya, Kamu ketemu stand up kapan? 2015-an. 2015-an. Ikut stand up atau tahu nih ada stand up? Tahu dulu. Tahu dulu. Tahu dulu. 2015 itu. Enggak, pertama tahu kayak kebanyakan komik sih. Itu videonya Bang Radit itu Sun. Oh, iya. Itu SMA udah tahu. Tapi SMA udah tahu. ternyata ada komunitasnya di Jepara tahunnya baru 2015. 2015. Heeh. 2015 kamu ikut dan 2022 kamu juara 2. Wis. Gokil. Nggak masuk akal. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Masuk akal sih. Ya rata-rata orang 4 tahun belajar stand up harusnya udah jenjangnya ke suci. Gitu. Tapi kan aku nggak pernah dengar kamu sebelumnya Gautama. Iya kan? Sebelum pernah main ke Jakarta. Ke Jakarta itu ini lucu banget. Diajak ke Ernest malahan. Main. Oh, berarti kan konco ya dulu ya. Iya. Sempet konco. Iya. Oke. Diajak main series. Hah? Diajak main series. Series apa? Imperfect yang season 2. Imperfect yang season 2. Heeh. Main di situ. Main ada. Dia tahu saya itu dari open mic Zoom waktu kita corona dulu. Nah, yang ngadain kan Bang Ardit. Aku ikut ke sana. Ternyata penontonnya Joko Ernest. Oh, terus Terus kamu diajak nampil lah. di situ. Dia- Lucu terus banget di situ. Katanya iya, terus dimintain kontak segala macem. Terus mau nggak kalau ditawarin main series? Ya mau. Berarti sempat temenan ya. Iya. Tapi memang pertemuannya cuma di Suci itu. Pas di series belum Nggak ketemu. Oh, nggak ketemu, nggak sempat ngobrol. Ketemunya di Suci. Di Suci. Dicuriin ke Ernestnya itu. dan waktu dia nonton kamu nggak lala apa gitu nggak gitu ya. Di open mic belum. Open mic belum. Zoom-nya belum itu. Oh, dan emang personamu waktu itu nggak ada pakai kayak gitu. Belum ada. Terus ya makanya dia waktu di Suci katanya beda. Dia pernah lihat aku lebih baik. Pas di Zoom kan emang materinya beda Iya, nggak aku kayak dengar gitu. itu. Iya. Terus ketika dia begitu, maksudnya fokus banget ke kamu masalah tebak-tebakan ini, perasaanmu piye, Cuk? Awal-awal ya, setelah show itu kan dikasih tahu kan aku balik Jepara. Bingung tuh. Bingung, kepikiran. Iya kan karena dia juri kan. Aku mau ngapain lagi nih? Kan memang sudah flow-nya dari beberapa show ke belakang kan kayak gitu. Begitu, iya. Permintaan penonton makin tinggi begitu. Malah kan dari kelima juri Ernest doang yang kayaknya nggak terlalu suka kan. Nah, itu Emang nggak suka, bukan nggak terlalu. Emang terlalu nggak suka gitu. Sepertinya ya. Pokoknya sampai Jepara tuh bingung tanya sama teman-teman, ini gimana menurutmu? Kan ditayanginnya kan masih lama kan, Iya, kalau iya. tapi tak ceritain aja, aku di komen kayak gitu. Nah, balik ke Jakarta nggak bawa apa-apa aku, premis nggak ada, udah mas bingung. Oh, pas kamu balik ke karantina, itu nggak ada materi. Belum, masih bingung itu mau gimana sikapnya kan. Gokil. Terus. Dari konsep apa yang mau saya pertunjukkan kan nggak tahu kan. Habis itu akhirnya ketemu sama tim Kombut, ketemu tim Kompasnya, katanya ya udah terserah kamu, tapi kalau saranku jadi diri sendiri aja. Oke. Gitu. Dan kamu balik seperti itu. Iya. Tapi sedikit berkurang kan? Iya, Kamu mulai kelihatan, ngurang-ngurangin. maksudnya menurutku kelihatan ada keraguan untuk mainin itu. Iya, juri bang dia bang. Aku ngerasa ini kalau nggak dinilai sama dia meninggal aku. Tapi kamu tetap mainin itu kan? Pas ada Koernes kan? Iya. Setelah dikomentarin minggu besoknya kamu mainin lagi kan? Iya. Nah, Iya kan? justru setelah aku nguranginnya setelah beliau keluar malah. Oh iya ya? Iya. Oh, setelah beliau close mic. Heeh. Iya kan? Kata orang-orang di komen YouTube, lah dia nggak ada malah udah nggak main tuh, giliran ada dimainin. Gimana sih orang ini? Tapi sepertinya itu berkelanjutan. Kamu sudah ngomong nggak sama Koernes? Setelah kompetisi baru berani ngechat kemarin, barusan minggu lalu kayak. Minggu lalu? Heeh. Setelah tweet itu? Enggak. Mah, Tweet tuh. yang mana? Yang pakai bahasa Inggris itu. Oh, iya, Mbak, aku sering banyak di-mention. Iya kan? Pokoknya setelah aku mau ke Jakarta aja, aku terus kan mikir kayaknya kalau nggak ada omongan sebelumnya, pasti di sana kan mungkin ada momen singgungan sama Ko Ernest kan. Kalau nggak ada omongan dulu kan aku ngerasa canggung aja, terus aku beraniin ngechat. Gimana tanggapannya? Ya memang
kecewanya cuma di kompetisi aja, nggak ada masalah personal. Nggak ada masalah Iya. masalahnya cuma di perstand-upan aja. Iya, gitu. kenapa sikapku masih ngeyel main tebak-tebakan gitu aja. Oh. Emang nggak ada ini Tapi sih. masalah tweet itu kamu balas lagi dengan tweet kamu sendiri kan? Nah, kok tahu? Lo, Feni Rose lo iki. Itu buat yang merasa aja. Enggak ada surprise eksklusif. buat kamu hari ini. Bintang Emon. Ya udahlah ya, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Semoga kamu semakin baik Amin. tebak-tebakannya. Iya. Terus tak amini loh. Iya. Tapi ya aku masih berkomentar. Ya kalau aku sih kalau menurut aku ya. Iya, Fanny. Kalau aku Fanny gitu. Fanny. Ya kalau emang runutannya kalau kita bahas stand up, gue cukup agak nggak peduli dengan teknik ya. Lucu aja. Teknik tetap penting menurut Iya. gue, tapi ketawa penonton nomor 1. Nggak apa-apa. Kayak Ebel gimana? Nah, Ngonong, neng, buar ketawa kan. Terus siapa yang mau kita salahkan? justru aku pengen bisa percaya diri kayak Ebel loh. Nah makanya Ebel tuh sempet pengen pinter kayak kamu, kayak kita lah, stand up bener gitu. Tapi tak tahan, jangan Bel, mainin seperti yang kamu bisa. Karena dia ngafal materi 3 menit lupa wes. Tapi entah kenapa dia dapat gift dari Tuhan untuk bisa menghibur orang. Luar biasa. Kamu di Jepara, bagaimana tanggapan orang-orang di sana? Maksudnya kamu diapresiasi nggak Nah, setelah juara? kemarin grand final itu baru menuju grand final lah baru ada kayak dinotis sama Pemkapnya. Wih, Jadi kayak akun-akun Pemkapnya tuh kayak bikin postingan Instagram gitu. Ayo dukung Jepara juga. kocak gitu enggak ya? Enggak ada akunnya. Terus Jadi kayak ngepost ayo dukung Gautama gitu. Nah, ada dan apresiasi seperti itu. pas final itu dikasih tahu katanya ada salah satu yang ngubungin temanku bilang ke aku gini, pokoknya grand final ini kamu juara nggak juara pulang ke Jepara mau disambut di pendopo katanya. Wes gokil. Ada sesuatu, ada katanya mau dikasih apa gitu. Dan akhirnya disambut. Nggak ada pak. Nggak ada pak. Sayang banget, harusnya kamu ikut dangdut. Iya, makanya. Baru Iya, disambut begitu. Nggak semeriah kalau Diarak-arak, kompetisinya, iya. diarak-arak. Kalau komedi mah nggak ada itu. Ini seneng banget aku bisa ngomong gini, seneng aku. Iya nggak apa-apa, keluarkan semuanya Gautama, nggak apa-apa. Ya wakilkan juga aku. Nggak ada. Bang Pras juga dulu. Juga begitulah. Jujur aku ya, ada orang ikutan dangdut nggak juara loh. Iya ini. loh. Entah nomor piro nggak tahu aku. Banner balihonya tuh sak gede-gede. Kesel aku. Dulu di Jepara juga bang. Iya kan. Masih musim yang dukungannya rek-rek gitu loh bang. Kok food apa? SMS gitu. iya. Itu dibela-belain orang Jepara beli pulsa semua loh. Wah, anjir, padahal nggak juara kan? Enggak juara. Ya, semoga lah ya di bidang apapun kita membawa nama daerah kita sebagai perantauan. Iya. Ya diapresiasi, bener ya. Iya. Kalau itu kan tadi janjimu, janji manis, iya kan? Makanya itu. Kalau misalnya kalau nggak dijanjiin mungkin nggak terlalu ini aku ya, nggak terlalu kecewa ya. Iya. Kalau emang udah ada omongan gitu kan aku berharap toh. Iyalah, pasti. Tapi masalahnya udah digituin akan disambut. Kamu udah mikir Katanya, apa itu? iya. Dalam pikiranmu apa? Pasti kamu sudah membayangkan gitu. PNS lah. Tolol ya, pantes gak ada. Orang situ udah mikir, kayaknya diminta PNS ya, gak usah deh. Gue setidaknya dikasih kalung diarak-arak. Ini PNS. Pas kamu diarak, ini PNS kan pak, gitu. Dilempar. Tapi ada di pikiranmu PNS ya? Iya ada sedikit. Emang aneh juga loh. Ya Allah. Tapi sekali lagi semoga
Kedepannya ada lagi apresiasi ya. Ah iya. Apalagi di bidang komedi ini buat kita lah. Gitu. Iya, di efek sucinya juga nggak terlalu berasa di Jepara, Bang. Nggak terlalu ya. Open mic juga nggak ada perkembangan yang begitu ini. Penonton juga biasa-biasa aja. Nanti pas kamu kaya baru ntar. Baru itu orang Jepara. Dialah yang bikin mobil pakai kayu. Udah ada loh. Udah ada ya? Udah ada. Mobil pakai kayu di Ada. Jepara tuh ada ya? Ada. Serius ada mesinnya? Mesinnya iya, cuman rangkanya tuh kayu semua. Rangkanya kayu semua. Udah ada itu Jepara. Wes gokil juga ya. Itu nggak lapuk ya? Enggak, Jati, Bang. Oh, Jati ya, Jati Jati. Jepara gokil. Ada kenalan nggak mobil Jepara itu? Aku pengen lihat. Ada. Coba Ada ya? kalau di Google coba search saja VW, VW. Volkswagen. Jadi dia Volkswagen? di kayak apa? Ditiru gitu loh. Oh, bodinya Ya, bodinya Volkswagen. diganti. Pokoknya sama kayak gitu. Wis, gokil. Itu kalau ulang tahun Jepara kan biasanya ada karnaval. Sering tuh ikutan karnaval mobil itu. Itu jelas pakai mesin, nggak kaki ya? kayak Flintstone. Itu nggak tahu. Bolong bawah. Jelas ya itu mesin. Ayo, mesin, ya? mesin. Oh, gokil Jepara. Sangar, Bang. Gokil, mantap sangar. Tapi sangarmu berkurang ketika kamu ngeblank kemarin. Ya. Mungkin gara-gara itu kali. Iya kan, Oh, kamu iya. nggak disambut. Iya kan? Oh, ngeblank kok ngapain? Malu-maluin dah. Enggak sih. Tapi pertanyaanku, ada apa dengan berapa detik kamu? Kayaknya 2 detik, 3 detik deh. Kalau kata Cing Abdil hampir 6. Hampir 6 ya? 5 detik hampir 6 detik gitu. Kamu lagi stand up, Heeh. terus tiba-tiba plung blue screen aja. Hitam tiba-tiba gelap gitu terus ketemu lagi gitu. Kamu tidak mengamini di saat itu ya? Iya, harusnya ada kayak bom slide ya kan kata Loh, orang kan. Iya. kemana ini gitu? Nggak ada ya? Nggak ada, kayak diem aja terus lanjut aja kayak nggak ada apa-apa. Jadi orang ngiranya itu ngeblank aja. Anjir. Harusnya kalau bisa diamini mungkin beda ya. Iya. Ya jujur ya, kamu sama Yono tuh kayak 11-12. Orang tuh nggak tahu Siapa mikir juaranya? siapa juara. Tapi kalau dari track record awal, iya orang pasti akan mikir kamu di saat itu. Ya. Wih, selangkah lagi harusnya. Aku setelah final nonton kayak kan ada yang buat vlog gitu teman-temanku finalis lain dan ternyata banyak yang dukung aku juga aku ngerasa sedih, Bang. Iya, mau gimana? Tapi nggak apa-apa. Itu ya namanya di kompetisi ya. Iya. Kompetisi sebenarnya itu menurut aku di real life ini. Nah, setelah ini ya. Setelah ini baru sekuat mana kamu? Sini Yanti. Masuk Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ya, saya orang Jepara pertama yang ketemu Mbak Yanti. Belum ada ya? belum ada. Pemkot juga belum pernah ketemu Belum. Mbak Yanti. Makasih Mbak Yanti. Oh ini ya minyak ya? Kok kayaknya kita dibohongin ya? Bukan yang tadi ini. Bukan yang tadi. Enggak jujur ya? Enggak ini. Enggak mungkin bikin topeng ini kan. Enggak mungkin ada toppingnya ini nih. Coba ya. Beda ya? Ini sedap gitu. Beda. Bismillah. Makanya pas gue nanyain Yanti ini ada bumbunya di belakang. Ada. Sudah mulai menjadi penipu di sini. Tapi enak ya. Aku lagi lapar. Oh iya. Ini ada gorengan. Sambil makan. Enak gak tapi masakan Yanti? Enak. Enak banget tapi ini. Nanti gue lapar ya, nanti sorry ya. Seneng banget kayak di rumah hantu. Lu katanya banyak pengalaman hantu ya? Iya kah? Kata siapa? Kata prompterku. Aku tuh kalau dilihatin secara langsung tuh nggak pernah. Nggak pernah? Cuman kalau mungkin ngerasa ada hal-halnya gitu beberapa kali ya. Di Jepara emang banyak mistis ya? Aku tuh pernah ini kan kerja jadi operator sekolah Operator sekolah nih ngapain kamu? kayak TU. Oh kamu TU? Pernah Oke. kerja 1 semester tok tapi Oke, kenapa 1 semester aja? nggak kuat kerjaannya, nggak sesuai, nggak paham aku. Nggak sesuai Ngurusin- kerjaannya atau nggak sesuai gajinya?
Dua-duanya. Gimana kalau yang di TU tuh? Nah. Itu SMP, SMA, SD. SD. Oke. Jadi pernah kerja sampai hampir maghrib gitu kan. Nah, terus dibawain kunci sama penjaganya. Dan nanti kamu aja yang ngunci-ngunciin semua, terus nanti kuncinya dimampirin ke rumah penjaganya. Nah, Oke. maghrib tuh aku pulang, ngunci-ngunciin kamar kelas-kelas. Berarti kamu orang yang terakhir untuk Ya, pulang. orang terakhir. Oke. Pokoknya aku mau pulang sebelum maghrib lah, tapi udah gelap. Tak kunci-kunciin ada satu kelas. Setelah kuncinya tak cabut, ininya gerak sendiri. Gagang Gagang pintunya? pintunya. Gerak-gerak gitu. Dia gerak-gerak. Heeh. Gerak apa gitu enggak ya? Enggak. Kirain dia. Anjir, kamu lihat nggak dia gini? Iya. Memang nge-freeze aku. Jaraknya jauh. Enggak, ini kita habis ngunci, tutup pintunya, tak kunci, krek, terus tak cabut kuncinya, dia gerak gitu. Kon nggak lihat ke dalam, maksudnya siapa tahu ada bocah SD-nya. Nah, habis aku kan nggak bisa apa-apa kan, diem kan, tak buka lagi, nggak ada apa-apa. Oh, masih berani kamu untuk buka itu? Iya, aku ngiranya kayak tadi bang. Iya, oh, ada bocah, entah lagi sembunyi atau apa kan? Ketiduran. Iya, no. Terus Nggak ada. anjir. Udah tak cek lagi nggak ada itu. Yang paling aku keinget-inget Kosong itu? gitu. Iya. Wih, serem banget, Bro. Sekolah tuh bang makanya. Terus Kamu tutup lagi, gini lagi nggak? enggak udah. Wah, anjir. Habis itu kamu tetap pulang sore. Enggak, abis itu udah enggak berani lagi. Anak sekolah sebelum pulang kamu udah kunciin. Belum pulang. Bajingan nih daripada. Masih pelajaran tak kunci. Aduh. Iya, maksudnya itu kan serem banget ya, dia bisa gerak sendiri itu nggak? Iya, kayak kekunci setan di dalam deh. Kayaknya ya. Minta tolong. Kan Lu bisa tembus Anda. Kan bisa tembus ya. Anjir. Itu di sekolah. Berarti kamu keluar bukan nggak kuat sama hantunya di situ. Itu salah satu pertimbangan juga. Kamu sempet nanya nggak sama orang-orang guru di sana atau apa gitu? Sama penjaganya. Abis itu kan aku langsung ini kan. Habis cerita di salah satu kelas tuh. Oh ya emang sering katanya emang itu. Yang kelas itu? Iya. Ada sejarahnya nggak kelas itu? Nggak tahu aku. Nggak, Aku dia nggak jelasin? Bukan orang situ juga sih. Wah, anjir. Jadi lumayan jauh dari rumah sekolahnya. Setelah itu katanya kamu pernah ketimpa daun pisang apa? Oh, ini. Oh ya itu juga ya. Masa ingetan aku? Kan pindah rumah, Bang. Nah, dan itu masih sering nongkrong sampai malam-malam gitu, bahkan tengah malam baru pulang gitu. Nah, pindah Mabok? rumah. Hah? Mabok? Enggak. Oh, enggak. Ngaji. Terus rumah baru itu kan belum hafal ininya aku, belum hafal lingkungannya juga. Nah, tak tinggal main sampai tengah malam dan hujan deras. Nah, aku pulang itu, jadi rumah aku itu ini jalan raya. Ini ada kayak koperasi, rumahku belakang koperasi. Jadi lewat jalan kecil gitu, jalan masuk ke dalam itu. Iya. Iya. Depan rumah aku ada kebun. Kebun Nah. apa? Kebun singkong. Singkong. Nah, malam itu aku masuk dari jalan setapak itu ada ketika ada hujan kan, nggak terlalu dalamku juga udah ini. Iya. Dalamku- Maksudnya karena hujan, jadi penglihatan juga Nah, nggak agak jelas. Iya. Aku lihatnya di situ ada pohon pisang. Ya. Pohon pisang jatuh ngalangin jalan. Pohon pisang jatuh ngalangin jalan. Ini jatuhnya jatuh patah tak gitu. Ya udah tinggal Batangnya aja? Iya. Oke. Ngalangin jalan. Dah, aku lihat kok pohon pisang aja kan, tak angkat tak singkirin. Oh, masih nggak ngelewatin aja kamu. Kamu angkat dalam keadaan hujan gitu. Nggak bisa bang, emang jalannya ketutup batang pisang itu. Oke. Motorku nggak bisa. Oh, kamu naik motor, Saya bukan naik motor. jalan. Nggak, Oh, iya naik udah. motor. Ya udah, nggak bisa kamu gitu, nggak bisa. Pakai helm ngapain aku jalan pakai helm? Nggak, siapa tahu buat apa gitu biar kepala kamu kayak ini. Pakai helm mah, motor tinggal. Itu makin aneh sih. Terus Terus aku pas mau sampai rumah, lihat di kebun itu pun isinya kebun pisang. Di penglihatanku, isinya kebun pisang. kebun pisang. Terus aku sampai rumah, udah paginya aku keluar rumah baru ngeh loh.
ini tuh bukan kebun pisang, kebun singkong. Singkong. Padahal semalam aku bener-bener ngelihat jelas tuh pisang semua, pohon pisang semua. Jujur aja kau utama mabuk kali. Enggak. Mabuk. Terus yang tak angkat apa? Aku ngecek lagi udah nggak ada juga. Oh iya, kamu jelas itu pohon pisang. Pohon pisang tak pegang juga, teksturnya kayak pohon pisang. Teksturnya. Iya. Tapi deres banget enggak? Terus banget, terus banget. Itu serius ini Gautama, maksudnya kamu ngangkat itu pohon pisang bukan Iya. singkong gitu. Enggak. Pohon Singkong kan gini Mas. aku. Bawa pulang ya. Mending bawa pulang kalau sini. Pohon pisang ya, terus besoknya kamu lihat itu kebun ini Kebun singkong. bukan pisang. Enggak ada pisangnya. Nah, kamu cari nggak sumber-sumber? Ini kemarin saya begini. Aku nggak berani ceritaku cuman sama ibuku tok dan bilang udah nggak usah dipikirin gitu, tapi badanku langsung panas, demam aku. Oh, demam kamu langsung. Iya. Wah, anjir. Tahu itu ya, tahu loh. Kesambet kamu berarti. Gara-gara itu kamu ngeblank mungkin. Lama banget itu. Lama banget itu. Saya tunggu kamu di final. Anjir. Serem banget Gautama. Tapi kalau diliatin gitu nggak pernah, dan jangan deh, kayaknya aku nggak siap juga. Diliatin tuh nggak pernah ya? Nggak pernah. Wah, kalau diliatin ya jangan lah ya. Tapi temenku ada waktu itu, nih aku sedikit cerita ya. Aku lagi nongkrong depan rumah temenku, tapi emang lagi mabok semuanya. Lagi mabok. Terus ceritanya beginilah, kita duduk begini, ini jendela gede, nggak ada tralinya, nggak ada, itu jendela jelas. Terus temenku tiba-tiba begini, siapa itu? Aku karena samping dia, aku lihat, tapi emang putih, begini, terus dia begini nih. Sumpah aku gitu. lihat sendiri, ini demi Allah nih, set, terus dia gini, kesurupan kan? Terus aku karena panik, ayat kursi nggak hafal, yang ku baca cuma Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Asmaul Husna. Wah, dia makin dekat coba. Yang ku hafal cuma Asmaul Husna. Anjing. Nah, kalau Al-Fatihah kayaknya dia udah biasa denger gitu. Jangan-jangan dengan Asmaul Husna gitu dia ingat Allah gitu. Aku lari, ternyata aku bangunin temanku yang punya rumah. Dikejar ke depan, ternyata neneknya mau sholat subuh. Demi Allah begitu. Yang membingungkan, temanku ini kesurupan. Iya, berarti kan shock menurutku. Iya, Tapi dia dia kira kalau gitu setannya takut. Gila sih. Ya kalau masalah hantu perhantuan aku juga nggak pernah lihat langsung ya. Jangan sampai. Gak utama ada STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Dari mana nih? Budi. Dari awal ya. Uts. Biasa orang baru married. Tangannya masih nih. Iya, tangannya masih begini-begini. Jadi kepencet terus. kepikiran. Biasanya sekarang tuh pulangnya cepet tuh. Jam 5 udah, bang pulang ya bang. STMJ subscriber tanya, mari jawab. Dari Ricky Novians, dia sudah berkali-kali bertanya dengan wallpapernya sama profilnya ya. Vincent lagi, fuck you. Emang benar bang, kalian bertiga kerjasama buat Chris close mic? Iya. Aku yang jawab pertama, tapi silakan buat anda. Konsep awalnya kan memang kayaknya kebetulan aja gitu. Kok kita bertiga kebetulan Jawa, terus kita bertiga juga kebetulan kan banyak yang bilang kok biasa yang nggak bahasa Inggris kan kita bertiga juga. Kenapa stand up comedy Indonesia ada bahasa Inggrisnya? Kan dari premis itu kan kita oh yaudah kita premisnya satu. Pokoknya orang Jawa mau ngeluarin Itali itu, tapi di eksekusinya kan tetap satu persatu kan. Nggak mungkin nilai kita bertiga terus dibagi rata 3 kan. Enggak kan. Jadi memang premis awalnya kayak gitu. Cuman
eksekusinya juga ternyata duit yang keluar. Aku kan nonton langsung itu. Iya. Aku juga nampil kebetulan di situ. Oh iya, yang empat besar ya? yang ditayangin 2 menit itu. Terus Salam, duit sebentar udah selesai. Aku lihat di situ si Chris marah-marah setelah si Dwi close mic. Tapi sebelum kita bahas si Chris ya, biasanya emang disuci kalau ada yang kong kali kong, pasti salah satunya ada yang keluar. Iya, nggak bekerja ya, malah nggak berhasil ya. Itu nggak worth banget karena aku juga begitu waktu ngeluarin Lian. Gitu. Lian nih harus keluar, dia tidak lucu. Siapa aja dulu? Aku, Terus? Dodit, Abdur, Zawin, siapa lagi aku lupa. Iya. Loh ternyata aku yang keluar. Liannya lucu banget hari itu anjing. Jadi nggak worth menurutku. Buat teman-teman selanjutnya yang misalnya ada suci lagi, nggak usah ada kong. Nggak usah kayak gitu. Bahaya menurutku. Udah pikirin diri sendiri. Tapi si Chris marah sama kamu ya? Awal-awal ya. Enggak, awal-awal aku lihat langsung. Aku ngelihat di panggung di backstage juga dia fuck you dia bilang. Iya, sampai Kan di fuck you-in kan? Iya. Bertiga kan langsung. Ini Dwi, fuck you. Yono, fuck you. Kamu, fuck you, kata dia. justru malah pas mau naik, Bang. Oh, malah sebelum naik Sebelum naik, kan segmen pertama kan Dwi sama Chris. Heeh. Nah, terus segmen kedua aku sama Yono. Heeh. Terus pas di balik panggung itu, di belakang panggung, itu pas saya mau naik, pas mau di-present langsung fuck you gitu. Marah dia. Oh, saya word yang ini Iya, mental lu jatuhin kali. mental. Nah. Jatuhin mental. Sempat kena itu aku. Kan Yono dulu yang naik. Pas aku sebelum Yono aku langsung apa iya ya? Apa aku fuck ya? Perasaan aku yang nge-fuck gitu. Oh, digituin sama Chris waktu itu. Iya, mau naik itu juga sempat digituin. Bertiga-tiga kalian. Mau naik setelah show juga. Kalau Dwi nggak tahu aku. Kamu nggak ngomong apa-apa sama dia? Diam aja udah. Dari awal tuh udah diem-dieman berarti. Enggak. Justru malah sebelum show itu kan Ketawa-ketawa. dia kan udah nggak tahu mau ngobrol sama siapa kan. Iya. Biasanya kan sama Eni yang ada. Iya. Nah, justru kita lagi akrab-akrabnya berempat itu. Terus tiba-tiba dia marah. Tiba-tiba nggak tahu penyebab apa. Nggak tahu. Padahal kalau dari konsep itu, dari open mic-nya kan dia harusnya udah tahu ya. Iya. Cuman pas show itu tiba-tiba marah aja. Pas open mic anteng-anteng aja. Anteng-anteng aja. Dia udah tahu. Gara-gara AC Milan kalah mungkin Mungkin ya waktu itu ya. Dia lihat live score, wah kalah nih. Fuck you. Kan bukan salah aku ya. Tapi dia ngamuk-ngamuk loh waktu itu. Iya, Sempet ngomong sama aku panjang banget. Aku cuma bilang, yo. Gak paham. So saya menjelaskan semua teman. Wah you sound besar benar. Wes. Bunyi-bunyian bro. Bahasa Inggris itu. Nah, itu yang kedenger sama gua. Gua paham maksudnya. Dia nggak terima. Ini nggak fair katanya. Yeah. Ini nggak fair. Kenapa terlalu mengkubu-kubukan? Ini sudah terlalu the fucking rasis kata dia. Nah, dia No, gua bilang. You say you no animal. Gua kan bener kan maksudnya. You say you no animal. You no angry? No. Emang dia animal. Iya kan? Iya. Dia sempat ada materi you no animal kan waktu itu. Tiap minggu panselnya Yono. Kan? Nah, Panselnya Yono. Panselnya Yono ya. Kenapa harus ini? Kurang nongkrong lu Chris. Skip nongkrong dia kayaknya menurut gue ya. Tapi respect lah buat Yono, Dwik dan si Gautama ya. Nah, Geser. Kok bisa ngeblank waktu grand final? Sudah dijelaskan. Sudah tadi jelaskan tadi. Ya. Ini sebenarnya salah satunya adalah tidak bisa ngehandle ini Dirimu, adrenalinnya. Adrenalin terlalu tinggi itu. Ya, Yakin. itu pertama kalinya aku ditonton banyak orang itu. Sebanyak itu. Kaget ya. Kaget. Osmar Ismail kan enggak sebanyak itu kan? Enggak sebanyak Iya. itu, cuma 300. Itu Apalagi di 1000. Jepara, cuma 3 orang. Open mic 3 orang. Aku bikin spesial solo, Bang. Iya. Itu teman-temanku semua, enggak ada yang aku enggak kenal itu. Kayak ngobrol aku di sana. Itu berapa kemarin sampai 1000 ya? 1000 lebih kayak ada. Ada 1000 ya penontonnya. Anjir, ya wajar lah ya. Nggak pernah dapat panggung sebesar itu. Terus tiba-tiba Pembuka adrenalin. juga.
adrenalin tinggi, kamu pembuka, yo kaget lah pasti. Tapi padahal sudah dipersiapkan mateng ya. Iya, iya. Aku pertama kali lihat penonton itu kan pas di entrance tuh, pas di present. Iya. Finalis kita Gautama Yono itu pertama kali aku dari panggung tak liatin semua. Oh ya bisa nih yakin nih. Pas Oh, stand di up. situ sedikit yakin ya. Pas stand up. Aduh hilang. Kemana Karena pas di present orang tepuk tangan semua. Iya, iya. Pas stand up, mana ayo. yang di depan gini nungguin. Iya iyalah. Apa? Ya wajar lah, nggak apa-apa. Pengalaman itu, Iya, pengalaman. iya. Wajar. Semua orang pernah ngeblank. Tapi nggak 6 detik juga. Enggak di final juga. Nggak di final juga. Doni Damra. Pernah open mic di tempat aneh nggak bang? Open mic tempat aneh. Sejauh ini kalau kafe-kafe Jepara kan ya kayak gitu-gitu aja kan. Cuman kalau ada kerjaan dulu paling yang tak inget pernah stand up di final Liga Champion. Final Liga Champions. Final Liga Champion di Jepang. Yang tahun berapa? Lupa aku. Madrid lawan Juve. Madrid lawan Juve. Wah, 2017 kayaknya itu. Nah itu pokoknya. Itu yang nonton mabuk semua. Yang nonton mabuk semua. Kan itu acara nobar. Iya. Ada hiburan stand up-nya. Yang nonton mabuk entah kayak gimana ya. Iya, iya. Mau dilempar botol aku. Mau dilempar botol. Iya. Tapi penonton ketawa waktu itu. Enggak. Malah nggak suka karena ada stand up. Aku bilang aku fans MU kan. Oh, salah set up. Mungkin iya. Orang ada Madrid sama Juve Iya. kubunya bilang ada MU. Ada MU di depan. Waduh. Terus gimana? Jadi dilempar sama dia? Enggak, ya habis itu ditahan sama temennya. Oh, oke. Pokoknya enggak lucu gitu. Udah. Itu pas awal atau udah di tengah? Apanya? Stand up-nya kamu mau Udah dilempar di tengah, botol? di tengah-tengah. Udah di tengah-tengah. Nah, iya. Terus cut abis. Udah tak selesaiin aja udah. Selesaiin langsung. Ya bang, saya turun bang. Iya bang, saya turun bang. Anjir, menyedihkan ya. Sesulit itu di Jepara. Sesulit itu Jepara ya. Tapi nyautin bang, penontonnya sering nyautin. heckling ya, selalu heckling ya. Sampai sekarang rata-rata. Iya masih. Makanya itu aku kalau di Jepara main tebak-tebakan biar ya udah ayo sautin apa tuh gitu. Oh, di Jepara tuh kena banget ya, dimakan banget. Iya buat narik perhatian dulu kan. Oh. Setelah itu baru materi yang senormalnya stand up aja. Iya. Oh, berarti menurutku kamu sudah terbiasa di daerahmu begitu. Dan kamu bawalah ilmu yang ada ke Jakarta. Iya. Ya wis nggak apa-apa itu. Santai lah. Mujiono. Nah, ini jelas Jepara nih, Mujiono. Apa bener, Bang? Ini aku pakai logatnya. Apa bener, Bang? Bapaknya Mas Gautama pernah nulis lagu buat Iwan Fals. Oh iya. Ya di materi final kan pernah tak bawain. Iya. Itu pernah bilang kayak gitu. Iya. Lagu yang ku menanti seorang kekasih. Itu katanya liriknya awalnya nggak gitu. Lirik awalnya entah gimana pokoknya ditulis sama bapakku. Terus abis itu dijual ke label rekaman terus diubah terus jadi kayak gitu. Oh, bapakmu juga seniman. Bisa main musik lah. Bisa main musik. Apa? Gitar, Semuanya rata-rata. harmonika bisa. Harmonika bisa. Setauku ya yang ada di rumah ya peralatannya. Kamu bisa juga main musik? Nggak bisa aku, nggak nurun ke aku. Nggak nurun ke kamu. Kamu berapa orang bersaudara? 3. Kamu anak ke? Pertama. Pertama. Oh. Adikku bisa nyanyi yang bawahku pas. Oh, turunnya ke Perempuan. adekmu. Itu dia penyanyi kafe dia. Penyanyi kafe dia sampai sekarang. Ya. Wis gokil, emang keluarga seniman ternyata ya. Ku menanti seorang kekasih. Kalau di Jepara dulu katanya bapakku itu mainnya sama Jamal Mirdad, Alek Komang. Itu kan orang-orang Jepara itu. Iya. Katanya ya. Oh, berarti emang sering main musik manggung-manggung juga bapakmu? Mungkin iya. Kok mungkin? Kamu tuh nggak ngelihat kegiatan bapakmu ta? Setelah diceritain itu kan ya udah kan, bangga-bangga aja kan. Habis itu tak ceritain ke teman-teman aja. Oh, tapi nggak pernah dibawa bapak juga? Nggak pernah. Oh, nggak pernah pengen ikut. Aku nggak pernah lihat bapakku manggung-manggung juga enggak. Juga nggak pernah? Nggak pernah. Wah, begitu ya. Kalau anakku malah sekarang tuh pengen lihat mic tuh dipukul sama dia. Ini nih yang ngomong dia anjing terus nih. Oh karena bapaknya. Kesel ternyata. Geser. Budi Damar Manambia. Apa kebiasaan atau hal paling unik
Yang paling kocak yang dilakukan anak. Anakmu 3 tahun kan? 3 tahun. Sama kayak anakku, cowok cewek? Cewek. Oke. Hal paling kocak apa ya anakku itu? Dia itu ini kalau sebel nggak mau ditolongin, kalau nangis nggak boleh ditolongin sama orang. Jadi Walaupun dia tenggelam dalam got. kalau nangis pengen dibiarin aja, pengen dia selesai nangis Pas kayak lagi gitu. tantrumnya ya udah. Nah itu dia- lagi iya, tantrum iya. nih bang, aku Iya, iya, pusing ini aku. Iya, iya, anak umur 3 tahun menurutku juga, anakku juga lebih parah lagi. Biasa jedot-jedotin ke dinding dia. Hah? Iya. Jangan itu bang. Gak lah, bercanda. Palaku yang jedotin. Ya kalau anak tantrum sih wajar di umur Iya. segitu ya. Tapi deketan mana? Ke kamu atau ke emaknya? Nah Ngerasa? kalau main maunya sama saya. Oh. Jadi ngerasa aku kan banyak bisanya, disuruh-suruh jadi hewan jadi apa kan aku Jadi mau hewan. aja. Paling jadi hewan sering ya? Iya. Paling sering apa itu? Kuda. 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 Kok pilihannya kuda? Dia bisa naik kan. Monyet kan juga bisa. Monyet bisa. Bebek dia senengnya bebek dia. Bebek dia. Ini mau dibawa ke Jakarta ya anakku ya. Ya. Wis, Nah itu kemarin katanya suruh di kosdret jangan. Di sana Bro. mainan tai kucing saya. Sumpah, aku pertama masuk ke sana tuh baru buka pintu, bau tai kucing ini. Udah kering-kering semua gitu loh. Emang di situ aromantik bro. Emang orang kan apa gitu kan, Stella atau apa, bau jeruk atau bau apa. Situ emang bau tai. Gitu. Sama melihara jentik nyamuk. Gitu. Oh iya. Yono tuh bisa lucu gara-gara jentik nyamuk. Ikan cupang dia ya. Masuk ke dalam tubuhnya. Geser. Dari Pianha, ceritain kejadian lucu atau aneh waktu touring Jateng open mic sama Mas Ibrahim dong. Oh iya. Ibrahim Itu ki, anak temanku komunitas stand up. Oke. Jadi buat kan aku masuk Suci karena juara 2 LKS Liga Komunitas. Ya. Nah, itu aku pas mau audisi Liga Komunitas, itu aku bikin kayak pura-pura touring gitu. Pura-puranya tour. Aku open mic keliling Jateng, naik motor berdua sama Ibrahim. Berdua berapa kota? Salatiga hari Rabu, Kamisnya Semarang, Wis gokil. Jumat Solo, Sabtunya Pekalongan, Minggu di Ambarawa. 5 hari itu aku. 5 hari. Setiap hari open mic. Ya, buat Wah, gila buat nyari perjuangan. set yang solid buat audisi. Wah gila perjuangannya. Padahal cuma tebak-tebak. Risetnya sampai gitu. Tapi muter itu lumayan jauh ya, Pak. Yang mana paling jauh itu? Solo berarti. Kalau di Solo aku naik kereta Oh, kalau Jadi- naik motor dari Jepara? ke Salatiga. Salatiga dulu punya Mas Dana. Salatiga. Dari Jepara ke Salatiga berapa jam? 4 4 jam. Heeh. Oke. Motornya apa itu? Motor Vega Force. Oh, Vega Force. Vega R ini. Bukan. Oh, Vega enggak tahu. Ada aku. Force. Oh, Nah, bisa. Matic. Bukan. Oh, motor besar. Bebek. Oh, bebek. Nah, Oke, terus? habis ya itu- kan Vega R itu, Bro. Bebek itu kan Vega R. Iya Vega R. Oh, upgrade-nya. Iya. Ya Vega R aja. Tadi masih bingung. Terus Habis itu ke Semarang, Salatiga Semarang dekat sejam. oh, sejam. Oh, dari Semarang ke Salatiga deket ya? Dekat. Oke. Habis itu ke Solonya naik kereta dari Semarang. Oh, kalau dari Semarang ke Solo naik kereta berapa jam? Berapa ya? 3 jam? Ada kayak lupa aku. 3 jam. Heeh. Anjir, perjuanganmu kuat banget ya, wajar lah ya. Tapi kulihat-lihat kamu juara 2 terus ya? Iya. Dan kalahnya sama orang Samarinda semua. Oh begitu. Juara LK 1 yang- siapa LKS? Budi. Budi ya? Iya. Samarinda juga ya? Iya. Kamu dendam nggak? Ada perasaan anjing kenapa ya? Tahun ini kompetisi dikuasai Jepara Samarinda. Iya iya betul. Cuman 2 leg mereka tag team ganti orang. Finalnya. Bajingan. Di final mereka tuh rame bro. Pakai Iya. si Kemal, ada si Iya, ini ada Bang kan Ardit. naik podium. Kamu nggak kepikiran gimmick waktu itu? Enggak. Aku tuh ada kepikiran gimmick manggil Geral harusnya. Oh. Ada satu beat pokoknya
aku nggak bisa dibanding-bandingin kalau di sama Gerald gitu. Cuman akhirnya tak take down, nggak jadi ke bawah. Nggak jadi di bawah. Iya. Wah, anjir. Tapi kamu udah tahu Yono punya gimmick? Nggak tahu. Dia bilangnya cuman mau bawa podium gitu toh. Nggak tahu, nggak kayaknya baru mulai mau bawa itu mepet-mepet mau show. Dia akhirnya memutuskan ngajak Bang Kemal sama Bang Ardit. Oke. Nggak apa-apa lah. Ntar aku diajak sama orang Jepara lain yang masuk final. Kita tuh sama kok Tama. Gue juga nggak pernah ngerasain juara 1. Apapun. Iya kan? Band pun kayaknya justru sering juara 2. Street comedy juga juara 2. Oh iya. Iya, apa-apa nggak pernah aku ngerasain juara 1. Karena berat bebannya kayaknya. Oh iya. Iya. Yono ini. Citra komedi Indonesia ada di tanganmu dan juga di punggungmu. Gimana hubungan dengan Ernest Prakasa sampai saat ini? Tadi sudah dijelaskan, tapi setelah tweet itu gimana? Yang sebel istriku sebenarnya. Ush. Apa kata istrimu? Kenapa masih dibawa-bawa gitu loh katanya. Kenapa kompetisi sudah selesai? Aku bilang, itu bukan aku, tak gitu. Tapi udah ngechat aku, udah ngechat pribadi. Ernest, setelah tweet itu juga? Setelah kompetisi. Tapi tweet itu nggak ada kelanjutannya, udah gitu aja. Nggak ada, udah. Sama kemarin Bang, ini nggak tahu ya tayangnya duluan siapa. Kemarin habis dari TNS aku kan, Tonight Show. Bang Desta tiba-tiba video callin Ko Ernest. Aku disuruh tebak-tebakan depan mukanya. Ya Allah, gak enak banget aku. Tadi tuh aku juga ada perasaan pengen nelpon, tapi karena seorang Ernest, kayak powerku nggak segede Desta. Lagi di mobil tiba-tiba si Ko Ernest ya. Ya, nih ada yang mau ngomong sama lu katanya. Beneran? Oh, partai apa kok? Disuruh nih gue saya kok kerja kok, maaf ya kok ya. Gila. Aduh. Tapi aman ya. Tapi istrimu agak sedikit baper ya. Iya. Ya. Kenapa sih masih ngurusin anak yang baru mau naik gitu? Uish. Gitu ya kata-katanya. Pasti gitu. Itu kata Bang Pras. Istriku jangan diikut-ikutin. Geser. Kejadian paling lucu pas dikira agamanya Hindu. Hah? Kamu pernah dikiranya Hindu? Sering. Karena namanya Gautama. Ya, Gautama Sindhu Mahesa. Nggak ada Islamnya itu. Ini bapakmu pasti yang ngasih nama. Iya. Iya, orang seniman emang aneh-aneh. Iya. Ada bapak ngasih nama anak Gohan loh. ada namanya Gohan di sini. Ada. Gak masuk akal, siapa bisa-bisanya ngasih nama anak Gohan. Gohan Arsyaki Prazanda nama anak. Gak masuk akal. Anak Anda? Iya lah. Anak saya lah. Akhirnya ada di sini namanya. Siapa? Enggak lah, anakku namanya Gohan tak kasih. Pengen jadi Super Saiyan dah. Bukan, aku emang pengen Gohan itu nanti menaklukkan bumi. Wis, lawan alien. Lawan alien. Aku yakin akan ada alien turun di sini. Yakin aku. Someday akan ada alien dan Gohan yang akan lari duluan. Kok bisa ya? Terus gimana? Setiap kamu ditanyain orang agamamu Hindu pi, Ya. pernah bilang iya gitu. Enggak aja. Biasanya sih langsung syahadat saya. Dengan saya Islam. Kamu gak pernah nanya ke bapakmu kenapa namaku begitu? Itu katanya malah nama titipan Dari? dari Pak Deku. Dari Pak Demo. Pak Demo Hindu. Enggak, Islam juga. Oh. Tapi memang nama-nama anaknya tuh ya kayak gitu, kayak ada namanya Wisnu, terus Willis, gitu-gitu. Ya berarti keluargamu kayaknya banyak keluarga seniman ya? Abangnya juga begitu, omnya atau apa? Enggak tahu. Iya, enggak Enggak ya? Bapakku tak kayak yang- Bapakmu aja. Siapa namamu? Gautama Sindhu Mahesa. Iya ya, Hindu banget. Ya itu pernah ini Bang, masuk SMA kan. Itu lagi MOS, masa orientasi siswa, ada satu kakak kelasku tuh satu-satunya orang Hindu di sekolah itu. Dan kebetulan jadi panitia MOS-nya itu. Terus? Dia tahu ada anak baru namanya kayak aku kan. Seneng dia. Kayak dijaga aku. Uis. Dijaga aku. Gak ada yang berani marahin aku waktu itu.
Jadi waktu pertama masuk ospek itu. Terus akhirnya Nah, akhirnya dia nggak tahu ya. Itu aku zuhur sholat. dia kaget. Dia mukanya pucat langsung kan. Dia ternyata mualaf gitu. Itu pertama kalinya aku sholat tapi ngecewain orang. Ya Allah. Kasihan. Lucu banget. Harusnya jangan lihat ya. Pak Gau terlihat kalem dan sopan. Apakah waktu kecil pernah nakal atau ngelakuin hal yang keterlaluan? Wes cerita lah. Kamu tuh jujur ya. Ini aku setuju dengan si Husen ini sambil megang titit dia tuh. Ya kan. Kamu tuh kalem banget gitu. Iya emang Jawa tuh emang rata-rata begitu ya. Aku lihat Dana juga begitu, kalem-kalem juga gitu. Kalau aku kan jelas Petakilan. rock and roll. Maksudnya nakal nggak kamu? Pernah cabut sekolah nggak? Hal sepele? Enggak. Ini Enggak. mungkin ngiloin besi gitu-gitu, maling besi orang. Oh lebih anjing lagi ternyata. Gua nanya Aku cabut tadi. Enggak, aku maling. Aku dulu ini anak rental PS gitu loh bang. Oke, seneng main di rental PS. Main. Jadi Oke. kalau nggak punya uang nyari-nyari. Sampai ada besi punya orang nggak tahu. Bareng teman-teman. Ya, ini nggak tahu masih kepake apa enggak agar tak Ambil aja. Pernah mbahku tak bohongin. Heeh. Jadi aku pakai pakaian mau sekolah sore gitu kan, madrasah. Mbak minta uang saku, udah mbakku masuk kamar tak copot terus lari aku. Oh gitu doang mah biasa. Iya, Besi tadi tuh, besi besi tadi. itu. Dapat berapa itu duitnya? Hampir 200 apa berapa? 200.000 besi itu ya. Heeh. Kayaknya Berapa orang kamu bersekongkol? itu kerangka sepeda itu loh bang. kerangka sepeda kamu ambil. Iya. Habis orang ngechat mungkin itu. Enggak tahu, tapi udah karatan Udah kan. Aku kira, karatan. enggak kepake Ya habis nih, Mas. diamplas itu bro. Mau dicat. Mau dicat itu. Terus kamu bawa itu dapat 200.000. Bagi bertiga. Bagi bertiga. Iya. Dapat berapa jam itu? Lama itu, tak beliin memory card dulu. Oh PS1 ini? PS2. Oh PS2. Heeh. Oh gila Gautama. Itu doang tuh. Lu berantem nggak pernah Gautama? Jarang. Jarang nih pernah berarti. Pernah. SMA. SMP terakhir berantem. Upak gitu. Iya, karena di itu ajak-ajakan bapak biasa. Jajan bapak. Heeh. Sama temen orang Padang juga. Oh berantemnya sama orang Padang. Heeh. Kayaknya sama aku tuh. Ya. Ada temenku SMP orang Padang itu. Orang Padang juga. Heeh. Kamu ngetawain Padang Bangkok gitu. Apa itu? Hah? Enggak. Enggak usah tahu. Enggak, aku cuma ngatain bapaknya aja. Oh, bapaknya juga. Bapakmu Padang gitu. Bapaknya botak sih. Bapaknya botak. Ada ya orang Padang. Namanya Asmara bapaknya. Nama bapaknya Asmara. Iya. Happy enggak? Lucu banget. Asmara botak. Asmara botak. Lucu banget Asmara botak. Masih temenan enggak kamu sama dia? Masih. Asmara botak. SMP itu terakhir kamu berantem. Iya. SMA ya gitulah pacar-pacaran gitu toh. SMA pacaran tuh. Pacaran nih. Ya gitulah. Takut dia. Ayo ini jadi istriku. Akhirnya jadi istrimu ini. Aku pacaran cuma sekali. Langsung Ngapusi, sampai nikah. ngapusi. Sumpah. Hah? Sumpah, Bang. Serius? Serius. Langsung sama dia. Kamu kelas berapa pacaran sama dia? Kelas 2. Kelas 2. Sebelumnya nggak pernah. Enggak pernah. Seneng-seneng ada. Coli doang tuh ya. Iya. Gak apa-apa, anakmu masih kecil kok. Gak ngerti dia. Seneng-seneng tapi nggak berani bilang gitu-gitu toh. Oh, Terus gitu. baru berani pacaran SMA itu. Ini yang nembak istrimu itu waktu itu siapa? Aku. Kamu yang nembak di atas motor, di jalan, di SMS. 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 Oh, beraninya SMS. Tapi dia langsung terima. Sempat PDKT berarti. Sempat. Ini satu OSIS gitu loh. Oh, ini anak pinter nih ya, anak OSIS yang suka ngaduin ke guru itu ini ya. Sering dispen. Oh, kamu tuh anggota OSIS? Iya. Bagian apa kamu? Ketua bidang kesehatan apa dulu gitu. Wih, PMR juga aku soalnya. Istrimu? Anggota-anggota aja biasa. Oh, oke. Di situ mulai PDKT. Heeh. Pernah putus? Enggak.
Gak pernah putus. Nggak pernah putus. Cuman kalau marah-marah sering, sebulan terus gak kontekan gitu. Terus ya habis itu Baikan lagi. Emang lurus banget bro, bocahnya bro. Iya kan. Selingkuh pernah? Cekokong lang nih, lelong lale. Nonton berdua sama istrinya besok di rumah. Kamu bilang enggak. Pernah ke gap. Ngecat aja. Ngecat aja. Chattingan. Ya biasalah ya, jiwa muda. Tapi cintamu tetap sama siapa namanya? Aisyah. Ais panggilannya. Ais gitu, tapi Aisyah. Aisyah gitu ya. Cakep banget namanya Aisyah. Istri Rasul. Istri Rasul. Ini istri pelawak. Terus ketahuan tuh, ke gap. Iya. Wis panik pucet pasti kamu tuh. Iya. Gini tangan itu langsung. udah nikah, Bang. Hah? Udah nikah itu. Wow, bajingan. Aku nggak nyangka mas. Iya, aku juga kenapa gitu waktu pacaran nggak ada kayak gitu-gitu. Pas nikah malah. Iya, lagi aneh aja gitu, lagi aneh aja. Lagi kamu. iseng ya. Iya. Terus aku tahu, gila. Cuman geger dunia itu ya. Blow ya, up langsung. marah itu langsung. Udah lah, berantem diselesaikannya. Selesai. Enak bang, kalau habis marah tuh enak bang. Enak bro, gila bro. Matanya masih merah gitu kan. Kamu sih. Kok sih? Dia kok Rahim. Kok lu begini tadi? Kecurigaan nih sama Ibrahim nih. Waktu kau utama ngomong gini, Ibrahim. Aduh. Tapi nggak apa-apa, biasa begitu. Rumah tangga. Cowok tuh biasa rumah tangga. Lihat terus tuh. Laki gue nih ntar gua harus cek nih pulang nih. Ada pengantin baru ada. Ada pengantin baru di sini. baru. Ada pengantin baru. Godaannya tuh tinggi banget tuh. Coba cek Twitternya. Kamu Twitter. Di Twitter. Ya Allah. Sempat minta cerai nggak dia jujur? Enggak ada. Enggak ya? Cuman kayak kok tega-tega gitu loh. Oh iyalah, astaga. Apa? Udah dianggap kayak bapak. Jangan udah nggak ada bapak. Kalau sekarang kamu kayak gini mau sama siapa aku udah nggak ada bapak. Gitu. Aduh. Itu makanya. Bapakmu sih nggak main Twitter. Aduh. Tapi Kak Utama itu akan dibahas terus sama dia sampai mati menurut. Iya. Kadang kita lagi seneng-seneng tiba-tiba aku kepikiran kok bisa-bisanya ya kamu waktu itu. Ingetin terus ya. Bener. Iya. Kok gue ngingetin itu ya. Kalau gue sih nggak pernah ya Kak Utama ya. Ya, aku sih percaya bang. Aduh anjing. Gue yang bahas ya Allah. Semoga istriku yang episode ini tidak nonton ya. Geser. Emang bener bang, mimpi patung kura-kura di Jepara bikin heboh satu kota dari Hazak ke PC. Itu ada objek wisata bang di Jepara. Jadi kayak kura-kura patung besar, tapi dalamnya tuh kayak ada akuariumnya gitu loh, bisa lihat ikan-ikan, ada hiu, ada semua. Ada iya. Keren banget. Iya gede gitu kan. Iya. Nah itu katanya dulu ada salah satu warga situ mimpi. Patungnya itu minta dimandiin. Patung minta dimandiin. Dan itu lagi cuacanya lagi emang musim hujan, sering ada ombak besar gitu. Dan diperkuat lagi dulu ada peramal Mama Lauran, tau nggak? Tahu. Nah itu dia bilang katanya bakal ada tsunami di Jawa bagian utara. Itu Jepara. Iya. Tapi dia nggak nyebut Jepara. Enggak, cuman pantai utara katanya. Oke. Terus disambung-sambungin lah. Ada yang pernah mimpi gitu. Terus ada kayak berita itu juga. Terus akhirnya rumornya nyebar katanya bakal ada tsunami gara-gara patungnya minta dimandiin.
Enggak, itu rumor itu kok bisa nyebar sekota itu. Satu kota berapa orang yang main? Maksudnya kok Iya. enggak maksudnya di Bingungnya situ. di situ Bang aku juga. Aku taunya juga dari tetangga gitu, tiba-tiba ayo siap-siap ada tsunami gitu katanya. Yang katanya ada beberapa orang yang deket situ udah mulai pindah-pindah gitu. Udah Tapi mulai kamu juga ngusir-ngusir. sempat percaya enggak jujur? Rumahku sih masih jauh ya dari jauh. pantainya, jadi Dari nggak terlalu ini aku. Oh, tapi nyampe berita itu ke kampungmu. Iya, sampai satu Jepara itu. Satu Jepara itu. Iya, terus sampai ditungguin Gara-gara Mama Lauren. gara-gara orang Keren, yang Mama itu Lauren. yang itu, yang Iya, mimpi iya. itu. Iya, iya, Nggak tahu iya. siapa penyebar pertamanya ya. Gila. Ngawur. Gila. Itu ngawur banget sih. Itu tahun berapa sih? 2012. Lupa aku kapan ya, Ci? 2010-an ya. 2010. Nah, 10-an. Oh anjir. Itu temanmu juga kabur? Sempat kabur gak? Ke Jakarta dia malah. Sampai sekarang ini. Geser. Nih, Abia Nagata kapan bikin special show, Mas Gautama? Wis, tahun depan insya Allah. Tahun depan insyaallah. Iya. Bagus, mantap. Tour atau show dulu? Show dulu kayak Jakarta dan Jepara. Jepara. Jepara doang. Sekalian ini perpisahan. Yes. Saya mau jadi orang Jakarta saja. Amin. Kenapa nggak langsung di Jakarta juga? Nggak pede, belum pede. Mentalmu itu loh. Bisa pasti Gautama. Iya. Yakin aku? Insya Allah sih. Iya kan? Ya dua kota lah. Dua kalau gitu. kota. Dua Nah, kota ya udah kalau gitu. teman-temannya dari dia sudah ngomong Jakarta dan Jepara harus gitu. Wah. Ya berani lah. Ya. Kapan lagi ngapain Jepara? Tahun depan, insya Allah. Iya kan? Ngapain Jepara orang nggak disambut ini? Kebetulan kan ibuku orang sini juga. Orang Jakarta? Orang Jakarta, aslinya Jakarta. Betawi? Ya, jadi banyak saudara di sini. Oh kamu tuh keturunan Betawi juga berarti? Iya. Oh bapakmu Jepara? Ya, lahir besarnya di Jepara. Oh gitu. Di mana? Pondok Pinang. Pondok Pinang ibumu. Oh sekarang kamu tinggal di Pondok Pinang juga? Di Jepara. Ikut bapak. Oh yang sekarang? Ngekos? Iya. Iya, di Pondok Pinang sama di rumah temanku Taman Mini itu. Oke. Gitu. Raffian ini pertanyaan terakhir ya. Spill kejadian aneh waktu karantina Suci X yang Bang Gautama tutupi dari istri. Oh, ada. Apa ya? Coba. Turut order. Oh, ini. Aduh, ini kalau istriku tahu berarti. Nggak apa-apa harus. Iya kan buat Aku istri. di HP ku ada rekamannya anak-anak pamer titit, Bang. Jadi kita lagi kayaknya kejadian abis final apa Suci abis paling tolol sih. abis menurutku callback, ya. abis callback kayak abis callback kan callback. lagi pada ngumpul kan. Iya, iya. Tuh balik ke Ke karantina. ide siapa ini? Jujur. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba random aja. Habis itu ada yang punya panjang ya. Dino set. Dah, udah. Lah masa kalian nggak ngasih juga, kasih semua. Tak Yang rekam pertama itu. itu siapa? Irfan. Oh Irfan. Irfan dulu. Gimana Irfan? Mau tahu ya? Terus siapa lagi? Semuanya ternyata. Semua. Yang paling kaget Bonar aku. Bukan Chris malah. Chris gak ikut nongkrong waktu itu. Yang gak ada Chris, Jerry sama Bang Kuku. Bonar ternyata yang Bonar. ser, woi gitu. Belum sunat ya. Oh iyalah. Dia kan ada. Ya, aku terakhir kali lihat titik belum sunat kan kecil sih, Bang. Iya, tapi aku belum pernah loh, Iya. sumpah. Terakhir, iya kayaknya aku sendiri yang kulihat gitu. Terakhir sebelum sunat. Iya. Oh Bonar nggak sunat ya? Iya, Dan ternyata belum sunat gede. Kaget aku. Aneh kan? Aneh kan? kayak belalai ya. Dan aku nggak tahu nih video mau tak apain ini. Ada videonya ya? Ada videonya. Mana kau Tama? Yang lihat titik Bonar. Yang paling susah Ilham, Bang. Apa? Paling susah Ilham. Ilham, Heeh. dicari dulu. Jadi ada dua orang ngangkat Perut ya? perutnya. Habis itu dia baru disitu. Baru kelihatan. Aduh ya Allah. Tepuk tangan dong buat Gautama teman-teman. Terima kasih sudah mampir di PWK Gautama. Sama-sama, Bang Pras. Semoga kamu di Jakarta nyaman dan mentalnya kuat tinggal di sini ya. Amin, Luar amin. biasa di sini orang berlari sikut-sikutan dan tonjok-tonjokan mencari suaka. Dan semoga show-nya cepat Direalisasi. Amin. Di Jakarta dan Jepara. Jepara. Ya ingat ya di Jakarta dan Jepara. Ya. Benar. Kenapa nggak tur aja ya?
Nanti kalau emang kayaknya tak ini dulu deh, tak Coba tanyai dulu dulu. Iya, tak tanyai dulu. Coba dulu 2 kota ini. Ya. Kalau asik, ya udah berarti sejam itu ya. Ya, udah pernah punya pengalaman juga sejam. Iya, bagus. Ngeblank juga. Sempat ngeblank juga waktu itu. Semoga ini sejam gak ngeblank sejam ya. Dan Gautama kita punya kaos dari PWK. Asik. Ini buat Gautama. Siap. Terima kasih Bang Pras. Ya, Terima kasih. coba Pak. sini, tak buka dulu aja. Biar orang tahu nih. Takutnya, wah itu mah kaos polos gitu. Enggak. Nih, Wits keren. podcast Warung Kopi. Terus, Wis. nah, ya kan ada setnya di sini. Warungnya Naruto ini. Naruto. Dan juga teman-teman, kita juga banyak lagi desain-desain dari merchandise kita. Ada yang begini juga, ini paling lucu sih, gue seneng. Dan buat merchandise lainnya ada di sini teman-teman, silakan beli di toko Yanti. Ada juga merchandise dari Maling, terus juga Males banget ngomongnya. silakan diorder teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe, like dan share, bagikan ke teman-teman kalian. Yang penting subscribe sih teman-teman. Anjing udah mau Desember, tuntutan gue tuh 1 juta sebenarnya ini. Lu nonton gak diklik, bajingan lu tuh, tinggal diklik doang. Gue sih rencana mau bikin ini ya, kalau seandainya ini emang subscribernya nggak sampai 1 juta, gue mau bikin ini aja. Apa sih namanya tuh yang berbayar itu? Namanya membership kayaknya. Jadi orang-orang yang punya duit aja nonton ini, karena penontonnya cukup banyak ini ya. Jadi buat lu kalau seandainya ya penontonnya nggak sampai 1 juta, kita bikin membership aja lah ya gitu. Oke, Desember ini gue tungguin lu 1 juta lu. Karena kalau enggak ini mau dibubarin kata teman-teman. Sampai bertemu lagi di podcast Warung Kopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.